nama saya Andrew Gumiwara Damanik. Nah, saya akan menjelaskan mengenai definisi limit fungsi bilangan kompleks. Nah, untuk memahami definisi ini, kita harus pahami dulu konsep dari visual definisi limit fungsi bilangan kompleks ini. Oke. Baik, kita pahami kalimat per kalimat dari definisi berikut ini ya. Di sini dikatakan bahwa limit fungsi yang terdefinisi pada daerah domain untuk kubah Z mendekati Z0 dengan Z0 itu merupakan titik limit dari domainnya. Maka kita ubah dulu di sini kita gambar dulu untuk koordinat Z dan mempunyai suatu domain. Kita umpamakan di sini adalah domainnya, daerah domain. Oke, ini adalah daerah domain. Daerah domain. Nah, dan dikatakan lagi bahwa daerah domain kubah Z mendekati Z0. Dengan Z0-nya itu merupakan titik limit domainnya. Nah, kita umpamakan di sini adalah si Z0 yang merupakan sekaligus titik limit domainnya. Karena peubah Z itu nanti akan mendekati Z0, ada sembarang peubah Z, maka ya kita ambil di sini sembarang Z-nya yang mendekati si Z0-nya. Nah, maka secara tidak langsung Z ke Z0 itu merupakan suatu jarak sebagai suatu jarak jari-jari dari suatu lingkaran kan. Misalkan visualnya jadi seperti ini. Oops. Ada jarak lingkaran seperti ini yang berpusat di Z0. Nah, kita lihat lagi yang kalimat selanjutnya. Dikatakan bahwa limit fz dengan z mendekati z0 itu sama dengan si L. Nah, jika dan hanya jika nilai fz dapat dibuat sebarang dekat ke si L dengan cara membuat z-nya itu cukup dekat ke z0-nya itu. Maka kata lain sederhananya itu saat nilai dari perubahan z-nya itu kita dekatkan sedekat mungkin dengan z0, di bidang yang lain ada fz yang semakin dekat juga ke si L. Maka ini mempunyai suatu pemetaan atau mempunyai suatu bayangan di bidang FZ-nya. Kita bikin di sini suatu bidang baru untuk bidang FZ. Karena ini posisinya tadi, FZ dapat dibuat sebarang dekat ke si L. Cara membuatnya Z cukup dekat si Z0. Maka yang mendekati pusatnya itu atau yang letaknya berada di uh, limit domainnya itu si L. Karena si FZ itu mendekati si L. Sedangkan di koordinat Z, Z mendekati si Z0. Maka posisinya kan sebagai si, kita ganti warna dulu. Maka posisi yang menjadi si Z0 itu adalah si L. Si L yang didekati terus oleh si FZ-nya. Ini dia yang didekati si FZ. Ingat, kita juga di daerah ini punya domain yang sama. Kita umpamakan domainnya itu ada di sini. Anggap aja ini sama domain.
Berarti sama juga seperti yang di atas. FZ ke L ini merupakan suatu jarak. Sehingga saat ya kita mempunyai dua jarak yang bersamaan, kalau di dua sisi dia akan membentuk suatu lingkaran. Nih, selanjutnya kita pahami lagi kalimat selanjutnya. Nah, jika FZ dengan L itu dibuat sembarang kecil, jika jarak Z ke Z0 itu cukup kecil juga. Kuncinya ini, saat si Z ke Z0 itu jaraknya makin kecil, makin dekat, maka di pemetaan yang ini atau bayangan yang ini, nilai FZ ke si L itu semakin dekat juga. Ini itu sebagai bidang si FZ atau bidang W hasil dari bayangannya dan si FZ-nya itu. Nah, itu untuk makna dari kalimat itu. Selanjutnya, kalimat selanjutnya dikatakan jika dan hanya jika modulus Fz dikurang L, ini Fz dikurang L, sembarang kecil, jika modulus Z dikurang Z0 cukup kecil. Ya dong, maka dia akan timbul sebab akibat saat si FZ-nya itu kurang L-nya itu semakin kecil, Z ke Z0-nya itu juga semakin kecil. Atau sebaliknya, saat si Z ke Z0 itu semakin kecil, FZ ke si L-nya itu juga semakin kecil. Dia jadi berkaitan gitu, karena merupakan bayangan, refleksi. Refleksi, bayangannya, pencerminannya, seperti itu. Selanjutnya, jika dan hanya jika modulus Fz dikurang L, Fz dikurang L kecil dari si epsilon. Berarti modulus Fz kurang L ini merupakan jarak, di mana jaraknya itu merupakan epsilon. Untuk setiap bilangan modulus, untuk setiap bilangan epsilonnya itu besar dari 0. Ya. Kalau jarak itu tidak ada yang bernilai negatif, sehingga harus bernilai positif. Maka epsilonnya besar dari 0. Nah, jika modulus Z dikurang Z0 itu lebih kecil dari delta untuk suatu bilangan delta positif, nah ini juga suatu jarak. Dengan jaraknya, dengan jaraknya itu adalah delta. Sebesar delta jaraknya. Dan bernilai positif juga karena dia merupakan jarak. Dengan kata lain, limit dari Fz sama dengan Z mendekati Z0 itu sama dengan L, jika dan hanya jika untuk setiap bilangan epsilon positif terdapat bilangan delta positif. Ya, saat ada epsilon positif, maka ada delta positif. Kenapa demikian? Karena hasil dari bayangan ini merupakan awal atau asal muasalnya itu dari sini, pemetaan dari si Z-nya ini atau dari koordinat si Z yang ini. Sehingga jika modulus Fz dikurang dengan si L itu lebih besar dari 0, bernilai positif tadi kan, dan lebih kecil dari si delta, maka berlaku modulus Fz dikurang L itu lebih kecil dari si epsilon. Modulus Fz kurang L lebih kecil dari si epsilon. Ya. Jika dan hanya jika untuk setiap lingkungan N, L, epsilon, ini lingkungan N, dan ini lingkungan dari N aksennya. N aksen atau N dotnya itu kurang tahu bacanya. Dan dikatakan jika untuk setiap N, L, epsilon, pasti akan terdapat lingkungan terhapuskan di N aksen Z, 0, Z0, deltanya. Saat lingkungan ini, untuk setiap lingkungan ini, ada daerah terhapuskan di sini. Sehingga jika si Z elemen dari N aksen ini, di mana Z0, delta beririsan dengan
domain ini, yang hitam ini, beririsan dengan domain yang ini, akan berlaku fz-nya itu elemen dari n, l, epsilon. Berarti ini adalah daerah terhapuskan. Kalau seperti itu. Ini merupakan daerah terhapuskan. Ini sebagai daerah terhapuskan. Ini nggak bisa teks saja ya, coba ya. Muncul dia teksnya. Daerah terhapuskan. Daerah terhapuskan. Ini sebagai daerah terhapuskan. Cek. Nah, ini sebagai daerah terhapuskan. Dan untuk yang ini, untuk yang ini, ubah keping tadi, oke. Selanjutnya, yang ini, yang kuning ini merupakan si daerah beririsan atau FZ atau daerah si FZ. Nah, ini merupakan daerah beririsan atau si FZ. Nah, oke. Maka karena ini sebagai daerah beririsan atau daerah FZ, maka ini semua, bentuk dari ini semua merupakan asal muasalnya itu dari sini. Ini secara keseluruhan. Daerah FZ itu subsetnya atau bagian dari si daerah CZ. 0 yang beririsan dengan si domainnya. Oke, itu ya. Maka dengan demikian pengertian limit fungsi atau definisi per daerah domain untuk ubah Z mendekati Z0 dengan Z0 merupakan titik limit domain disajikan pada definisi berikut. Kita lihat. Ini bagaimana definisinya? Setelah sederhanakan. Nah, ini dia. Diberikan suatu fungsi f yang terdefinisi pada daerah D, subset dari bilangan kompleks tersebut, dan Z0 itu elemen dari domain. Nah, ini Z0 elemen domain. Maka dia definisinya menjadi dua. Yang pertama, limit fz dengan z mendekati z0 sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap elemen bilangan epsilon besar 0 terdapat bilangan delta besar 0, sehingga jika modulus fz dikurang L besar dari 0, modulus fz dikurang L besar dari kecil dari delta, dengan z elemen dari domain berlaku modulus fz dikurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, itu maksudnya dari gambar ini. Maksud yang keduanya itu untuk limit fz dengan z mendekati z0 sama dengan L, jika dan hanya jika untuk setiap lingkungan n, L, epsilon terdapat lingkungan terhapuskan, ini lingkungan terhapuskan di n aksen z0, delta, sehingga jika z nilai dari si z ini elemen dari si n aksen ini dengan z0, delta yang beririsan dengan domain, ini domainnya, akan berlaku nilai fz, nilai fz-nya di sini, elemen dari si n, L, E, epsilon.
akan berlaku. Nilai Z-nya akan di sini. Seperti itu. Ini penting. Oke. Kita masuk aja ke contoh soalnya. Nah, tapi sebelum itu kita hapus dulu. Kita hapus semuanya. Biar nggak terlalu mengganggu. Oke. Oke. Dikatakan di sini kita harus membuktikan limit dari Z kuadrat dengan Z mendekati 0 itu sama dengan 0. Pertama yang harus kita cari itu nilai-nilai yang diketahuinya. Kita tahu bentuk umum dari si limit, itu kan Z mendekati Z0, dan ini tuh nilai dari si FZ-nya, dan hasilnya itu nilai dari si L. Nah, ini bentuk umumnya. Sehingga untuk Z0-nya itu adalah 0, untuk si FZ-nya itu adalah ini, Z kuadrat, dan untuk si L-nya itu adalah 0. Nah, kita masukkan ke definisi limitnya, di mana dikatakan bahwa limit bilangan kompleks itu definisinya adalah untuk setiap epsilon besar dari 0 akan ada delta besar dari 0. Demikian sehingga untuk modulus Z dikurang Z0-nya itu lebih besar dari 0, dan modulus Z dikurang Z0-nya itu kecil dari delta, maka akan berlaku modulus FZ dikurang L itu kecil dari nilai epsilonnya. Berdasarkan definisi ini, terutama yang untuk setiap epsilon besar dari 0, itu mengartikan bahwa untuk setiap nilai epsilon, itu pasti bernilai bilangan bulat positif. Atau bukan bilangan bulat positif, tapi bernilai positif. Sehingga saat semuanya bernilai positif, kita bisa mengambil aja sembarang epsilon itu, karena semuanya sama, yaitu bernilai positif. Nah, untuk nanti kita pilih nilai dari delta positifnya. Kenapa delta ini harus dipilih? Karena di sini ada delta positif. Nah, saat setiap epsilonnya itu positif, ada delta yang positif, sehingga deltanya ini tidak semuanya bernilai positif, melainkan beberapa saja yang bernilai positif, sehingga harus dipilih uh, saat saat nanti kondisinya si si Z dikurang Z0, modulus Z dikurang Z0-nya itu besar dari 0, modulus Z dikurang Z0-nya itu kecil dari delta, dia akan memenuhi modulus FZ dikurang L kecil dari si epsilonnya. Seperti itu. Sehingga kita penuhin dulu kondisi yang ini. Modulus Z dikurang Z0-nya itu kecil dari si delta. Kita substitusikan saja yang diketahui, yaitu Z0 diketahuikan sebagai 0. Sehingga di sini nilainya saat si Z, modulus Z dikurang Z0 itu disubstitusikan dengan yang kita ketahui akan menghasilkan modulus Z dikurang 0, atau hasil akhirnya itu modulus Z kecil dari si deltanya. Saat kondisi seperti ini terjadi, dia akan berlaku atau dia akan berlaku pada FZ dikurang L. Dengan kita substitusikan nilai FZ dikurang L. Nah, saat ini berlaku di FZ dikurang L, maka dia akan terbukti. Tapi saat si kondisi modulus Z kurang dari delta ini tidak berlaku di modulus FZ dikurang L kecil dari epsilon, maka dia tidak terbukti limit dari Z kuadrat itu dengan Z mendekati 0 itu sama dengan 0. Seperti itu. Maka kita harus membuktikan dulu bahwa si nilai dari modulus Z kecil dari delta ini ya berlaku di modulus FZ dikurang L kecil dari epsilon. Nah, kita substitusikan semua nilai yang diketahui, nanti didapatlah modulus FZ dikurang L-nya itu adalah modulus Z kuadrat kecil dari epsilon. Tetap harus kecil dari epsilon ya. Nah,
Karena dikatakan untuk setiap epsilon besar dari nol ada delta besar dari nol, maka kita harus mencari nilai deltanya itu dulu untuk mengetahui berlaku atau tidaknya di modulus Fz dikurang L. Dikatakan dari kondisi Z dikurang Z0 itu kan didapat nilai dari modulus Z itu kan kecil dari delta. Sehingga saat kondisi modulus Z-nya itu kita kuadratkan, akan berakibat modulus Z kuadrat kecil dari delta kuadrat juga. Nah, kita bisa lihat bentuk dari modulus Z kuadrat ini kan bagian dari si modulus FZ dikurang L, yaitu Z kuadrat kecil dari epsilon. Kecil juga dari delta kuadrat. Sehingga berakibat nantinya modulus FZ yang dikuadratkan itu akan kecil dari delta kuadrat dan sama dengan epsilon. Kenapa? Ya karena ini modulus Z kuadrat ini kan kecil dari epsilon, atau modulus Z kuadrat ini kan bagian dari si epsilon, sama dengan epsilon, sama nilai mereka. Untuk delta kuadrat, epsilon kuadrat nilainya sama, yaitu modulus Z yang dikuadratkan. Atau kata lain, modulus Z kuadrat itu lebih kecil dari delta, sama dengan akar dari epsilon, karena kita akan mencari nilai deltanya saja tadi. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai deltanya itu akar dari epsilonnya. Maka dapat kita simpulkan, terbukti bahwa limit dari Z kuadrat itu dengan Z mendekati 0 sama dengan 0, yang memenuhi syarat atau kondisi untuk setiap epsilon besar dari 0 akan ada delta sebesar akar epsilon. Demikian sehingga modulus Z dikurang 0 lebih besar dari 0, dan modulus Z dikurang 0-nya itu lebih kecil dari si delta. Maka maka memenuhi kondisi dari si modulus Z kuadrat kecil dari 0, kurang dari 0, kecil dari si epsilonnya. Seperti itu. Maka terbuktilah dia bahwa limit Z kuadrat di mana Z-nya itu mendekati 0 itu sama dengan 0. Seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya mungkin akan dibawakan teman saya supaya lebih jelas nanti. Baik, di sini terdapat teorema 4.2.2, yaitu diberikan fungsi kompleks f terdefinisi pada daerah D subset C dengan Z0-nya itu merupakan elemen dari D, dan Lm-nya itu merupakan elemen dari C. Yang pertama yaitu A, jika limit fz z mendekati Z0 sama dengan L, dan limit fz z mendekati Z0 sama dengan M, maka L sama dengan M. Yang kedua, limit fz z mendekati Z0 sama dengan L jika dan hanya jika terdapat bilangan K lebih dari 0 dan bilangan alfa lebih dari 0. Sehingga berlaku modulus dari fz kurang dari K untuk setiap z merupakan elemen dari n aksen, di mana Z0 alfa merupakan iris dari D. Di sini kita bisa lihat pembuktiannya. Yang pertama, misalkan limit fz z mendekati Z0 sama dengan L, dan limit fz z mendekati Z0 sama dengan M. Berdasarkan definisi limit, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat alfa 1 lebih besar dari 0 dan alfa 2-nya itu lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika nilai modulus Z dikurang Z0 itu lebih besar dari 0 dan kurang dari alfa 1, maka nilai modulus dari Fz dikurang L itu kurang dari epsilon per 2. Yang kedua, jika nilai modulus dari Z dikurang Z0 itu lebih dari 0 dan kurang dari alfa 2, maka nilai modulus Fz dikurang M itu kurang dari epsilon per 2. Kemudian kita ambil nilai alfanya itu min alfa 1, alfa 2 untuk setiap Z yang memenuhi nilai modulus Z dikurang Z0 itu lebih besar dari 0 dan kurang dari alfa. Kemudian kita buat persamaannya menjadi modulus L dikurang M sama dengan modulus L dikurang FZ ditambah FZ dikurang M.
Nah, kita bisa lihat bahwasannya modulus L dikurang Fz ditambah Fz dikurang N itu sama dengan nilai modulus dari L dikurang N. Kemudian dari persamaan segitiga terbalik kita bisa buat menjadi nilai modulus L dikurang M kurang dari sama dengan nilai modulus L dikurang Fz ditambah Fz dikurang M kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Epsilon per 2-nya dari definisi yang di atas. Teman-teman bisa lihat sehingga epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 hasilnya adalah epsilon. Sehingga berlaku untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0, maka L itu terbukti sama dengan M. Yang kedua, jika limit fz, z mendekati z0 sama dengan L, maka berdasarkan definisi limit, untuk setiap epsilon sama dengan 1, terdapat sigma lebih besar dari 0, sehingga nilai modulus dari fz dikurang L kurang dari 1 untuk nilai modulus z dikurang z0 lebih dari 0 dan kurang dari alfa. Dari pertidaksamaan segitiga, kita bisa lihat nilai modulus fz kurang dari sama dengan nilai modulus fz dikurang L ditambah nilai modulus L kurang dari 1 ditambah nilai modulus L. Kemudian kita ambil K sama dengan 1 ditambah nilai modulus L. Maka nilai modulus fz itu kurang dari K. Untuk semua Z dalam lingkungan N aksen Z0 alfa iris D, jika ada K yang lebih besar dari 0 dan alfa yang lebih besar dari 0, sehingga nilai modulus Fz kurang dari K untuk semua nilai N aksen Z0 alfa iris D, kita bisa menunjukkan bahwa Fz-nya itu tetap terbatas di sekitar Z0, yang merupakan syarat penting untuk mendefinisikan limit L. Dengan membatasi nilai fz, kita bisa memastikan bahwa limit fz, z mendekati z0 itu sama dengan L. Seperti itu. Lalu kita masuk ke contohnya. Yang pertama itu kita ingin mencari limit fz saat z itu mendekati 1. Di mana limit fz, z mendekati 1 sama dengan limit z kuadrat, z mendekati 1 sama dengan 1 pangkat 2 yaitu 1. Kemudian kita misalkan ada dua limit L dan M, sehingga limit fz z mendekati 1 sama dengan L dan limit fz z mendekati 1 sama dengan M. Berdasarkan teorema unikitas limit, kita ketahui bahwasannya L itu sama dengan M. Jadi, meskipun kita mencoba mengasumsikan dua limit yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan bahwasannya L dan M itu harus sama, yaitu 1. Yang kedua, kita ambil fungsi kompleks yang sama, yaitu fz sama dengan z pangkat 2. Kita tahu bahwa limit fz, z mendekati 1 sama dengan 1. Kita ingin membuktikan bahwa adakah yang lebih besar dari 0 dan alfa lebih besar dari 0. Sehingga nilai modulus fz itu kurang dari k untuk setiap z itu di sekitaran 0 atau z0 sama dengan 1. Misalkan kita pilih alfanya itu sama dengan 0,5 untuk setiap z dengan 0 kurang dari nilai modulus z dikurang 1 kurang dari alfa. Berlaku nilai modulus fz sama dengan nilai modulus z kuadrat kurang dari sama dengan nilai modulus 1 ditambah z kurang 1 pangkat 2. Kemudian dengan nilai modulus z dikurang 1 kurang dari 0,5 itu, nilai z itu berada dalam rentang 0,5 dan 1,5. Sehingga nilai fz, nilai modulus fz sama dengan nilai modulus z kuadrat kurang dari 1,5 pangkat 2, yaitu hasilnya 2,25. Maka kita bisa pilihkannya itu adalah 2,25. Jadi, ada alfa 0,5 dan K-nya itu 2,25 yang memenuhi syarat nilai modulus fz kurang dari K untuk setiap z. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema 4.2.3. Nah, dalam teorema ini diberikan fungsi kompleks f dan g yang terdefinisi pada daerah D, di mana D sama dengan df iris dg subset dengan C.
dengan Z0 elemen dari D. Jika limit Fz dari Z menuju Z0 sama dengan L dan limit Gz dari Z menuju Z0 sama dengan M, maka yang pertama, limit Fz tambah Gz dari Z menuju Z0 sama dengan L ditambah M. Kemudian yang kedua, limit K dikali Fz sama dari Z menuju Z0 sama dengan K dikali L, di mana K-nya elemen dari C. Yang ketiga, limit Fz dikali Gz dari Z menuju Z0 sama dengan L dikali M. Dan yang terakhir, limit Fz dibagi dengan Gz dari Z menuju Z0 sama dengan L dibagi M, di mana M itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk membuktikannya, yang pertama, untuk limit Fz ditambah Gz dari Z menuju Z0 adalah L ditambah M. Untuk membuktikannya, kita harus mengetahui dulu syarat cukup untuk membuktikan limit ini benar. Nah, yang pertama, syarat cukup untuk membuktikan limit ini benar yaitu untuk setiap epsilon positif ada delta positif, sehingga modulus Z kurang Z0 itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Jika diperoleh Fz ditambah Gz dikurang L ditambah M itu lebih kecil dari epsilon. Nah, ini Fz ditambah Gz ini merupakan fungsinya, dan L ditambah M ini merupakan limitnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuktikannya, kita menentukan, misalnya diberikan sembarang epsilon positif atau epsilon lebih besar dari 0. Lalu kita tuliskan lagi kembali yang pertama itu, Fz ditambah Gz itu dikurang L tambah M, itu sama dengan Fz dikurang L ditambah Gz dikurang M. Nah, itu kita satukan Fz-nya dengan L. Nah, yang kedua, Gz dengan M-nya. Sehingga, karena ini terdapat bentuk penjumlahan, maka kita gunakan ketaksamaan segitiga. Kita gunakan lebih kecil sama dengan, sehingga dapat bahwa modulus Fz dikurang L ditambah modulus Gz dikurang M itu lebih kecil dari epsilon. Nah, karena limit Fz dari Z menuju Z0 itu sama dengan L dan epsilon per 2 itu lebih besar dari 0 ataupun positif, maka terdapat delta 1 itu lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga modulus dari Z dikurang Z0 itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta 1. Maka modulus Fz dikurang L lebih kecil dari epsilon per 2. Nah, yang kedua, karena limit Gz itu dari Z menuju Z0 sama dengan M dan epsilon per 2 lebih besar dari 0, maka terdapat delta 2 lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga modulus Z dikurang Z0 itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta 2. Maka modulus Gz dikurang M itu lebih kecil dari epsilon per 2. Nah, selanjutnya, kita akan pilih deltanya. Deltanya itu minimum dari delta 1 dan 2, karena kita akan memilih delta yang terkecil di antara delta 1 dan delta 2. Nah, modulus Z dikurang Z0 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, sehingga kita tulis yang persamaan yang awal tadi, modulus Fz ditambah Gz dikurang L ditambah M itu kecil sama dengan Fz dikurang L. Seperti sebelumnya tadi, kita pisahkan dia Fz dengan L, kemudian Gz dengan M, yaitu modulus Fz dikurang L ditambah modulus Gz dikurang M. Itu lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Kan? Yang pertama tadi itu kan, nih, yang Fz dikurang L kan epsilon per 2, lebih kecil dari epsilon per 2, dan Gz kurang M kan lebih kecil juga dari epsilon per 2, sehingga epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 itu kan hasilnya epsilon, sehingga diperolehlah modulus Fz ditambah Gz dikurang L ditambah M itu lebih kecil dari epsilon per 2. Nah, kan syarat cukupnya terpenuhi. Nah, jadi terbukti bahwa limit Fz ditambah Gz dari Z menuju Z0 itu sama dengan L ditambah M. Jadi terbukti ya. Kemudian kita masuk ke dalam contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui fungsi kompleks Fz
sama dengan Z kuadrat ditambah IZ dengan GZ sama dengan 2Z dikurang 1. Tentukan limit FZ ditambah GZ dari Z 1 ditambah I. Nah, penyelesaiannya kita itu masing-masing dari limitnya. Yang pertama, limit FZ dari Z 1 ditambah I. Kita masukkan 1 ditambah I kuadrat ditambah I dikali 1 ditambah 1. Kita selesaikan, maka didapat hasilnya 3I ditambah 1. Kemudian kita selesaikan juga mencari limit GZ-nya. Limit GZ dari Z 1 ditambah 1I sama dengan 2 dikali 1 ditambah I dikurang 1. Selesaikan, didapat hasilnya 2I ditambah 1. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita gabungkan, maka limit FZ ditambah GZ dari Z menuju 1 ditambah I hasilnya adalah 2 ditambah 5I, seperti itu. Baik, yang kedua yaitu limit K dikali FZ, di mana Z menuju Z0 sama dengan K dikali L, di mana K elemen dari C. Nah, untuk membuktikannya ini kita misalnya diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0 ataupun epsilon itu positif. Nah, untuk konstanta K ini konstanta ya teman-teman, ini akan kita tinjau menjadi dua kasus. Yang pertama jika K-nya sama dengan 0, dan yang kedua jika K-nya tidak sama dengan 0. Jika K-nya sama dengan 0, maka KF itu sama dengan 0. Sehingga kalau KFZ-nya itu sama dengan 0, maka KL-nya sama dengan 0. Kan? Sehingga dari kedua bentuk ini, maka limit K dikali KF dari Z menuju Z0 ini adalah 0, ataupun fungsi konstantanya itu kan KL jadi sama dengan 0. Oke, kasus yang kedua, jika K-nya tidak sama dengan 0, maka kita ambil syarat cukupnya. Untuk epsilon positif ada delta positif, sedemikian sehingga modulus Z dikurang Z0 itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, sehingga didapat modulus K dikali FZ dikurang K dikali L itu lebih kecil dari epsilon. Kemudian kita taruh kembali, maka didapat modulus K dikali FZ dikurang K dikali L itu sama dengan modulus K dikali modulus FZ dikurang L itu lebih kecil dari epsilon. Sehingga jika kedua ruasnya itu kita bagi dengan modulus K, maka didapat modulus FZ dikurang KL lebih kecil dari epsilon per modulus K. Nah, untuk epsilon per modulus K ini lebih besar dari 0 ataupun positif, dan limit FZ dari Z menuju Z0 itu adalah sama dengan L, maka terdapat delta positif, sehingga modulus Z dikurang Z0 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, sehingga diperoleh modulus FZ dikurang K dikali L lebih kecil dari epsilon per modulus K. Nah, kita pilih, karena di sini deltanya adalah 1, maka kita pilih delta sama dengan delta 1, sehingga modulus Z dikurang Z0 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, sehingga modulus K dikali FZ dikurang KL sama dengan modulus K dikali modulus FZ dikurang L, dan kita masukkan nilai epsilonnya itu, maka didapat modulus K kali FZ dikurang KL lebih kecil dari modulus K dikali epsilon per modulus K. Jadi terbukti kan bahwa limit K dikali FZ dari Z menuju Z0 itu sama dengan KL, di mana K-nya elemen dari C. Nah, contohnya jika FZ sama dengan Z kuadrat ditambah 2I, tentukan limit 3I dikali FZ, di mana Z menuju minus I. Kita selesaikan. Untuk limit FZ, Z minus 1 itu kita masukkan. Z-nya kan jadi minus 1 kuadrat ditambah 2I, diperoleh hasilnya 1 ditambah 2I. Kemudian untuk menentukan limit yang ditanya itu limit 3I dikali FZ dari Z menuju minus I, maka kita masukkan nilainya 3I dikali 1 ditambah 2I, kemudian kita operasikan sehingga didapat hasilnya 3I dikurang 6 ataupun minus 6 ditambah 3I, seperti itu. Nah, yang selanjutnya
limit FZ dikali GZ dari Z menuju Z0 sama dengan L dikali M. Nah, buktinya itu untuk pada bagian ini kita akan membuktikan tuh kasusnya L tidak sama dengan 0 dan M tidak sama dengan 0. Hasil yang kita ingin capai dapat kita tulis modulus FZ dikali GZ dikurang LM itu sama dengan modulus FZ dikali GZ dikurang LGZ ditambah LGZ dikurang LM. Itu lebih kecil sama dengan modulus FZ dikali GZ dikurang LGZ ditambah modulus LGZ dikurang LM. Ini kita pisah-pisah ya dia. Jadi kita peroleh lebih kecil sama dengan modulus GZ dikali modulus FZ dikurang L ditambah modulus L dikali modulus GZ dikurang M itu lebih kecil dari epsilon ataupun ini syarat cukupnya. Nah, untuk itu kita diberikan sembarang bilangan epsilon positif, itu sembarang karena limit GZ-nya dari Z menuju 0 itu sama dengan M, maka terdapat bilangan delta 1 itu positif atau besar dari 0 dan bilangan K-nya juga positif. Sehingga berlaku modulus GZ itu lebih kecil sama dengan K untuk setiap Z elemen dari N, di mana N-nya itu Z0 dan delta 1 beririsan dengan D. Nah, sehingga terdapat bilangan delta 2 lebih besar dari 0, sehingga jika modulus Z dikurang Z0-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta 2, maka Z elemen D berlaku modulus FZ dikurang L lebih kecil dari epsilon per 2 modulus K. Jika terdapat bilangan delta 3 lebih besar dari 0, sehingga jika modulus Z dikurang Z0 itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta 3 untuk Z elemen dari D, sehingga berlaku modulus GZ dikurang M itu lebih kecil dari 3 per 2 modulus L. Nah, untuk itu kita ambillah deltanya. Kita ambil delta minimum dari delta 1, delta 2, dan delta 3. Sehingga diperoleh FZ dikali GZ itu dikurang LM atau modulus itu sama dengan modulus FZ dikali GZ dikurang LGZ ditambah LGZ dikurang LM. Sehingga diperoleh hasilnya lebih kecil sama dengan modulus FZ dikali GZ dikurang LGZ ditambah modulus LGZ dikurang LM. Dan selanjutnya diperoleh lebih kecil sama dengan modulus GZ dikali modulus FZ dikurang L ditambah modulus L dikali modulus GZ dikurang M, sehingga itu lebih kecil dari K dikali epsilon per 2 kali modulus K ditambah modulus L dikali epsilon per 2 dikali modulus L, sehingga hasilnya itu kan tetap epsilon. Nah, bila modulus Z dikurang Z0 itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, dengan kata lain terbukti bahwa limit FZ dikali GZ ini dari Z menuju Z0 itu sama dengan LM. Nah, itu contohnya. Jika FZ sama dengan Z ditambah I dan GZ sama dengan Z dikurang 1, tentukan limit FZ dikali GZ dari Z sama dengan 1 dikurang I. Kita masukkan penyelesaiannya. Kita masukkan limit FZ dari Z menuju 1 dikurang I. Kita masukkan nilainya 1 dikurang I, tambah I, hasilnya adalah 1. Kemudian itu yang untuk FZ. Yang kemudian untuk yang GZ, limit GZ, Z dari 1 dari Z menuju 1 dikurang I itu sama dengan 1 dikurang I dikurang I. Hingga diperoleh hasilnya 1 dikurang 2I. Lalu kita gabungkan. Didapat limit FZ dikali GZ dari Z menuju 1 dikurang I, hasilnya adalah 1 dikurang 2I. Seperti itu. Kemudian, untuk yang keempat, untuk limit FZ dikali GZ dari Z menuju Z0 itu sama dengan L per M, di mana M tidak sama dengan 0. Nah, buktinya, syarat cukup untuk membuktikan limit ini benar, yaitu untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif. Sedemikian sehingga modulus Z dikurang Z0 itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Diperoleh modulus FZ per GZ dikurang L per M itu
kecil dari epsilon. Nah, kita harus analisis pendahuluannya dulu. Yang pertama, untuk modulus Fz per Gz dikurang Lm itu sama dengan modulus M dikali Fz dikurang Gz kali L per Gz kali M. Itu jika kita kita ubah modulusnya itu jadi dua, yang di atas dan di bawah. Jadi modulus M dikali Fz dikurang Gz kali L dibagi dengan modulus Gz dikali M. Sehingga nanti hasilnya kita akan peroleh itu lebih kecil dari modulus Fz dikurang L per modulus Gz ditambah modulus L dikurang 1 dikali modulus Gz kurang M dibagi dengan modulus Gz dikali modulus M. Nah, diketahui bahwa jika limit Gz dari Z menuju Z0 itu kan sama dengan M, dan modulus M itu kan lebih besar dari 0, sehingga terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga modulus Z dikurang Z0 itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, ataupun maka modulus Gz dikurang M itu lebih kecil dari 1/2 dari modulus M, sehingga diperoleh nanti hasilnya 1/2 dikali modulus M lebih kecil dari modulus Gz. Kemudian jika modulus Z dikurang Z0, modulus Z dikurang Z0 ini, modulus Z dikurang Z0 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta 1, maka diperoleh 1 per modulus Gz itu lebih kecil dari 2 per modulus M. Nah, itu lanjut. Maka nanti hasil akhirnya akan diperoleh sepertinya, teman-teman. Jika kita lanjutkan terus. Kemudian nanti yang selanjutnya ini, jika limit Fz dari Z menuju Z0 sama dengan L dan epsilon dikali modulus M per 4 lebih besar dari 0, maka terdapat delta 2 lebih besar dari 0, sedemikian sehingga modulus Z kurang Z0 itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta 2, sehingga Fz dikurang L lebih kecil dari epsilon dikali modulus M per 4. Kemudian yang kedua, jika limit Gz Z menuju Z0 sama dengan M dan epsilon dikali modulus M kuadrat per 2 dikali modulus L ditambah 1 itu lebih besar dari 0, sehingga terdapat delta 3 lebih besar dari 0, sedemikian sehingga modulus Z dikurang Z0 itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta 3, sehingga diperoleh modulus Gz dikurang M lebih kecil dari epsilon dikali modulus M kuadrat dibagi dengan 4 dikali modulus L ditambah 1. Untuk bukti resminya kita misalnya diberikan sembarang epsilon positif. Nah, kita pilih deltanya. Deltanya itu minimum dari delta 1, 2, dan delta 3. Jika Z dikurang Z0 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka Fz per Gz itu kurang L per M, maka diperoleh lebih kecil dari 2 dikali modulus Fz dikurang L per modulus M ditambah 2 dikali modulus L dikurang 1 dikali modulus Gz dikurang M per modulus M kuadrat. Sehingga nanti diperoleh hasilnya juga, teman-teman, bahwa modulus Z dikurang Z0 itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, sehingga modulus Fz dikurang Gz dikurang L per M itu lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi terbukti bahwa limit Fz dikali Gz dari Z menuju Z0 itu sama dengan L per M, di mana M-nya tidak sama dengan 0. Nah, kita masuk ke contoh. Jika Fz sama dengan Z kuadrat ditambah I dan Gz sama dengan Z ditambah I, tentukan limit dari Fz per Gz dari Z menuju 2. Kita masukkan limit Fz-nya. Akan itu kita masukkan 2 kuadrat ditambah I, maka diperoleh hasilnya 4 ditambah I. Kemudian limit Gz-nya 2 ditambah I, maka diperoleh, ya itu aja hasilnya. Kemudian kita masukkan
limit fz per gz-nya diperoleh 4 ditambah i per 2 ditambah i. Nah, untuk menyederhanakan pecahan kompleksnya, kita kali sekawan. Ya, maka diperoleh hasilnya nanti 9 dikurang 2i dibagi 5. Ataupun limit fz per gz dari z menuju 2 diperoleh hasilnya adalah 9 per 5 dikurang 2 per 5i. Oke. Kemudian di sini terdapat teorema 4.2.4 diberikan fungsi kompleks f terdefinisi pada daerah subset C dengan Z0 itu merupakan elemen dari D. Yang pertama, jika limit fz, z mendekati z0 sama dengan L, dan L-nya itu tidak sama dengan 0, maka limit nilai mutlak dari fz, z mendekati z0 sama dengan mutlak L. Kemudian, nilai limit fz, z mendekati z0 sama dengan 0 jika dan hanya jika limit nilai modulus dari fz, z mendekati z0 itu sama dengan 0 juga. Kemudian kita masuk ke pembuktiannya. Yang pertama diketahui limit fz, z mendekati z0 sama dengan L, sehingga L itu tidak sama dengan 0, yang berarti untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat alpha yang lebih besar dari 0 juga, sehingga nilai modulus dari z dikurang z0 itu lebih besar dari 0 dan kurang dari alpha. Maka fz itu kurang dari L, kurang dari epsilon. Dari sifat nilai mutlak, kita gunakan pertidaksamaan segitiga terbalik, yaitu nilai mutlak fz dikurang nilai mutlak L kurang dari sama dengan nilai mutlak fz dikurang L. Karena nilai mutlak fz dikurang L itu kurang dari epsilon, maka nilai mutlak fz dikurang nilai mutlak L kurang dari epsilon. Dari sini kita peroleh limit nilai mutlak fz di mana z mendekati z0 sama dengan nilai mutlak L. Yang kedua, jika limit fz, z mendekati z0 sama dengan 0, maka limit fz atau nilai mutlak fz, z mendekati z0 itu sama dengan 0. Kita ketahui bahwasannya limit fz, z mendekati z0 itu kan sama dengan 0, yang berarti untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat alpha yang juga lebih besar dari 0, sehingga kita bisa buat dalam persamaannya, yaitu nilai mutlak z dikurang z0 itu lebih besar dari 0 dan kurang dari alpha. Maka nilai mutlak fz dikurang 0 sama dengan nilai mutlak fz kurang dari epsilon. Jadi berdasarkan definisi limit nilai mutlak fz, z mendekati z0 sama dengan 0. Kemudian jika limit nilai mutlak fz, z mendekati z0 sama dengan 0, maka limit fz, z mendekati z0 sama dengan 0. Diketahui limit nilai mutlak fz, z mendekati z0 sama dengan 0, yang berarti untuk setiap epsilon yang terdapat alpha lebih besar dari 0, dan epsilon itu lebih besar dari 0, sehingga nilai mutlak z dikurang z0 itu lebih besar dari 0 dan kurang dari alpha. Maka nilai mutlak fz dikurang 0 itu sama dengan nilai mutlak fz kurang dari alpha, kurang dari epsilon. Maka karena nilai mutlak fz adalah jarak dari fz ke 0, ini menunjukkan bahwa fz itu sendiri menuju 0, sehingga limit fz, z mendekati z0 itu sama dengan 0. Kemudian di sini ada contoh, yaitu misalkan fungsi kompleks itu fz sama dengan z plus 2. Kita akan mencari limitnya saat z itu menuju 0. Limit fz, z menuju 0 sama dengan limit z plus 2, z menuju 1 sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3. Karena L sama dengan 3 tidak sama dengan 0, maka harus berlaku limit f nilai mutlak z, di mana z mendekati 1 sama dengan nilai mutlak 3, yaitu 3. Kemudian yang kedua, kita misalkan fungsi kompleksnya itu fz sama dengan z pangkat 2 dikurang 4. Kemudian kita cari limitnya saat z itu menuju 2, yaitu limit fz, z menuju 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian kita cari limit dari nilai mutlak fz, yaitu
kita cari nilai mutlak dari 0, yaitu 0. Sehingga kita dapat simpulkan bahwasannya nilai mutlak dari limit Z menuju 2 itu nilai mutlak modulus FZ-nya sama dengan nilai mutlak FZ-nya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah teorema 4.25. Pada teorema ini menunjukkan bahwa diberikan fungsi f, g, dan h didefinisikan pada daerah D, yaitu D mengiris DG, subset dari C dan Z0 di D. Jika modulus FZ lebih kecil sama dengan modulus GZ, lebih kecil sama dengan modulus HZ, untuk setiap Z elemen N-aksen Z0 delta mengiris D, terdapat limit Z mendekati Z0 FZ sama dengan L, dan limit Z mendekati Z0 HZ sama dengan L, maka limit Z mendekati Z0 GZ sama dengan L. Pada teorema ini akan dibuktikan bahwa Z mendekati Z0 dari GZ itu sama dengan L. Itu diberikan bilangan epsilon positif atau epsilon lebih besar dari 0, karena tadi diketahui bahwa limit Z mendekati Z0 FZ sama dengan L, maka bisa terdapat epsilon delta positif. Nah, untuk setiap Z elemen dari N-aksen Z0 delta 1 mengiris D, berlaku modulus FZ mendekati L lebih kecil dari epsilon. Nah, dari mana modulus tersebut didapat? Modulus FZ mendekati L lebih kecil dari epsilon ini didapat dari definisi dari limit. Nah, begitu juga dengan limit Z mendekati Z0, HZ sama dengan L, maka terdapat juga delta positif, 2 positif. Nah, sehingga untuk setiap Z elemen N-aksen Z0 delta 2, pengiris D berlaku modulus HZ mendekati L lebih kecil dari epsilon. Nah, di sini tadi diketahui bahwa modulus FZ lebih kecil sama dengan modulus GZ, lebih kecil sama dengan modulus HZ. Nah, maka jika FZ dan HZ ini adalah dua teman yang mengapit si GZ, maka nilai HZ dan HZ ini juga merupakan nilai dari si GZ, karena si GZ berada di antara FZ dan HZ. Sehingga kita ambil delta min himpunan delta 1 dan delta 2. Nah, sehingga untuk setiap Z elemen N-aksen Z0 delta 2 mengiris D, betul tidak kesamaan di atas tadi, yaitu modulus FZ mendekati L lebih kecil dari epsilon, dan modulus HZ mendekati L lebih kecil dari epsilon berlaku. Nah, karena tadi modulus FZ lebih kecil sama dengan modulus GZ, lebih kecil sama dengan modulus HZ, dan FZ serta HZ itu mendekati si L, maka si GZ juga harus mendekati si L. Nah, mendekati si L itu berdasarkan si modulus FZ mendekati L dan si modulus HZ mendekati L. Maka si modulus GZ juga harus mendekati si L sehingga dia lebih kecil dari epsilon. Jadi, limit Z mendekati Z0 dari GZ adalah sama dengan si L. Untuk lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Pada contoh soal itu, diberikan fungsi FZ, yaitu Z kuadrat dan GZ Z pangkat 3 dan HZ sama dengan Z, yang didefinisikan pada daerah D sama dengan C. Dan tunjukkan bahwa limit Z mendekati 0 dari GZ itu sama dengan 0. Penyelesaiannya, nah kita perhatikan bahwa untuk setiap Z elemen C, di sekitar Z0 itu sama dengan 0. Nah, maka bisa berlaku si FZ, modulus FZ sama dengan modulus Z kuadrat, lebih kecil sama dengan modulus GZ, sama dengan modulus Z pangkat 3, lebih kecil sama dengan modulus HZ sama dengan modulus Z. Nah, kita ketahui bahwa limit Z mendekati 0 dari FZ itu adalah limit Z mendekati 0 dari Z kuadrat. Nah, jika limit Z mendekati 0 dari Z kuadrat, kita masukkan bilangan 0 ke dalam Z-nya, maka limit Z mendekati 0 Z kuadrat itu adalah 0.
Dan kemudian untuk limit Z mendekati 0 dari HZ, yaitu limit Z mendekati 0 ya dari fungsi Z, maka sama dengan 0. Nah, berdasarkan teorema 4.25, karena modulus FZ itu lebih kecil sama dengan modulus GZ, dan modulus HZ lebih kecil dari modulus HZ. Dan limit Z mendekati 0 FZ itu sama dengan limit Z mendekati 0 dari HZ itu sama dengan 0, maka limit Z mendekati 0 dari si GZ juga sama dengan 0. Jadi limit Z mendekati 0 dari Z pangkat 3 adalah 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema 4.2.6. Diberikan fungsi fz sama dengan u dengan titik x, y tambah iv dengan titik x, y terdefinisi pada daerah D subset C dan z0 sama dengan a tambah ib elemen D aksen limit fz di mana z mendekati z0 sama dengan a tambah ib jika dan hanya jika limit u dengan titik x, y mendekati a, b sama dengan A dan limit IV, X, Y dengan X, Y mendekati AB sama dengan B. Nah, teorema 4.2.6 ini berbicara tentang limit dari fungsi kompleks fz yang terdiri dari bilangan real U, X, Y dan bilangan imajiner V, X, Y. Kemudian teorema ini menyatakan bahwa yang pertama, limit fungsi kompleks X di titik Z0 sama dengan A tambah IB hanya ada jika limit dari bagian real U dengan titik X, Y menuju A dan limit bagian imajiner V, X, Y menuju B. Dengan kata lain, agar limit FZ sama dengan A tambah IB, dengan kata lain, agar limit FZ sama dengan A tambah IB ini ada, kita harus memastikan bahwa komponen dari limit U dan limit V ini, V menuju B ini ada. Nah, dengan kata lain, agar limit FZ A tambah IB, kita harus memastikan bahwa komponen-komponen tadi itu ada. Karena fungsi kompleks terdiri dari dua bagian, real dan imajiner, maka limitnya harus kita cek secara terpisah. Jika salah satu dari mereka tidak memiliki limit, maka fungsi fz juga tidak memiliki limit di titik tersebut. Baik, langsung saja kita buktikan. Nah, yang pertama, untuk buktikan limit pada bilangan realnya, diberikan bilangan epsilon lebih besar daripada 0 sebarang, diketahui limit fz, z mendekati 0 sama dengan A tambah IB, berarti terdapat bilangan delta lebih besar daripada 0, sehingga jika z kurang z0 lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada delta, berlaku fz kurang A tambah IB lebih kecil daripada epsilon. Nah, ini berdasarkan definisi bilangan kompleks. Nah, diberikan epsilon digunakan untuk menunjukkan seberapa kecil selisih antara fungsi dengan daerah limitnya. Nah, ini kan diketahui nih, limit fungsi fz, z mendekati 0 sama dengan A tambah IB, berarti terdapat bilangan delta lebih besar daripada 0. Sehingga jika z kurang z0 lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada delta, berlaku fz kurang A tambah IB lebih
kecil daripada epsilon, menyatakan jarak antara nilai fungsi fx dan limit a tambah ib. Artinya, jika z cukup dekat dengan z0, maka fx-nya juga sangat dekat dengan a tambah ib dalam batas toleransi epsilon atau lebih kecil daripada epsilon. Nah, karena kita tahu bahwa limit fx di titik z0 adalah a tambah ib, maka ada suatu nilai delta lebih kecil yang membuat fz selalu dekat dengan a tambah ib selama z cukup dekat dengan z0. Nah, z kurang z0 ini menyatakan jarak antara titik z dengan z0. Jika z berada dalam jarak kurang dari delta, maka nilai fz akan sangat dekat dengan a tambah ib dalam batas epsilon. Nah, kemudian dengan kata lain, terdapat bilangan delta lebih besar daripada 0, sehingga jika x, y kurang a, b lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada delta, berlaku di silabus modulus U dengan x, y tambah IV x, y dikurang A tambah IB lebih kecil daripada epsilon. Atau modulus U dengan titik x, y dikurang A tambah V dengan titik x, y kurang B lebih kecil daripada epsilon. Jadi untuk bilangan epsilon lebih besar daripada 0, di atas terdapat bilangan delta lebih besar daripada 0. Sehingga jika titik x, y dikurang a, b lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada epsilon, lebih kecil daripada delta, berlaku U dikurang A lebih kecil daripada epsilon dan V dengan titik x, y kurang B lebih kecil daripada epsilon. Nah, ini berdasarkan definisi juga, maksudnya adalah jarak antara titik x, y dan a, b. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa jika kita cukup dekat dengan titik a, b, maka nilai fungsi kompleks juga sangat dekat dengan limitnya, yaitu a tambah ib, tapi tidak boleh lebih besar daripada epsilon. Nah, jadi terbukti bahwa limit u dengan titik x, y, x, y mendekati a, b sama dengan a, dan limit v mana titik x, y, x, y mendekati a, b sama dengan b. Nah, jadi limitnya ada untuk yang bilangan real. Kemudian kita buktikan ada limitnya di bilangan imajinernya. Nah, karena limit u x dengan titik x, y dan x, y mendekati a, b sama dengan a, berarti terdapat bilangan delta 1 lebih besar daripada 0, sehingga jika x, y kurang titik a, b lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada delta 1, berlaku u dengan titik x, y kurang a lebih kecil daripada epsilon per 2. Dengan kata lain, untuk bilangan epsilon lebih besar daripada 0 di atas, terdapat bilangan delta lebih besar daripada 0. Sehingga jika 0 lebih besar, sehingga jika Z kurang Z0 lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada delta 1, berlaku U dengan titik X, Y kurang A lebih kecil daripada epsilon per 2. Karena limit V di mana dengan titik X, Y mendekati A, B sama dengan B, berarti terdapat bilangan delta 2 lebih besar daripada 0. Sehingga jika X, Y dikurang A, B lebih besar daripada 0, tapi lebih kecil daripada delta 2, berlaku V dikurang B lebih kecil daripada epsilon per 2. Dengan kata lain, untuk bilangan epsilon lebih besar dari 0 di atas, bilangan
delta 2 lebih besar daripada 0, sehingga jika Z kurang Z0 lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada delta 2, berlaku U dikurang A lebih kecil daripada epsilon per 2. Dipilih delta sama dengan minimal dari tadi delta 1, delta 2 diperoleh jika Z kurang Z0 lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada delta, berlaku persamaannya berlaku FZ dikurang A tambah IB sama dengan kita masukkan U dengan titik X, Y dikurang A ditambah I V dengan imajinernya B X, Y dikurang B lebih kecil sama dengan U dengan titik X, Y dikurang A ditambah V dengan titik X, Y dikurang B. Lebih kecil daripada epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, jadi terbukti bahwa limit Fz dengan Z mendekati Z0 sama dengan A tambah IB. Kontrapositif dari teorema di atas merupakan suatu pernyataan yang benar, yaitu jika limit U dengan titik X, Y mendekati A, B dan limit V dengan titik X, Y mendekati A, B tidak ada, maka limit Fz Z mendekati 0 juga tidak ada. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba ke contoh soalnya. Nah, di sini diketahui fungsi bilangan kompleks Fz sama dengan 3Z tambah 2 dan Gz sama dengan Z kuadrat dikurang Z. Buktikan bahwa limit Fz tambah Gz mana Z mendekati 1 tambah I sama dengan limit Fz Z1 tambah I tambah limit GZ, Z mendekati 1 tambah I. Nah, kita hitung masing-masing fungsi limitnya. Yang pertama itu kita hitung limit Fz, di mana Z mendekati 1 tambah I. Nah, kita masukkan nilai Fz-nya tadi, yang 3Z tambah 2. Kita masukkan ini Fz-nya, kita ganti dengan 3Z tambah 2 di sini. Kita ganti dengan ini. Kita masukkan, kemudian limitnya, Z-nya kita ganti dengan 1 tambah I. Kita selesaikan, kita dapat 5 tambah 3I. Ini untuk nilai limit Fz. Untuk limit GZ dengan cara yang sama, kita dapatkan hasilnya 1 tambah I. Nah, maka limit Fz tambah limit GZ, di mana Z mendekati 1 tambah I sama dengan 5 tambah 3I, tambah, tadi limit dari GZ itu hasilnya negatif 1 tambah I, kita operasikan dapat hasilnya 4 tambah 4I. Ini untuk kalau kita carinya masing-masing. Kemudian, kalau kita carinya secara bersamaan, nah, kalau kita carinya langsung, limit dari jumlah fungsi, nah, limit dari jumlah fungsinya, sini ada limit Fz tambah Gz, Z mendekati 1 tambah I sama dengan, kita masukkan nilai fungsi Fz-nya 3Z tambah 2 ditambah dengan fungsi Gz-nya Z kuadrat kurang Z. Nah, kita selesaikan limitnya, kita jumlahkan yang imajiner dan bilangan real. Kita dapatkan Z kuadrat tambah 2Z tambah 2. Substitusikan nilai Z tadi mendekati 1 tambah I.
Setelah kita substitusikan, kita dapat hasilnya 4 tambah 4i. Karena hasilnya sama yang di sebelah tadi, kalau kita jumlahkan secara terpisah, maka terbukti bahwa limit fz tambah gz, di mana z mendekati 1 tambah i sama dengan limit fungsi fz, di mana z mendekati 1 tambah i ditambah dengan limit gz, di mana z 1 tambah i. Maka terbukti bahwa sama dia hasilnya. Baik, itu saja yang saya sampaikan mengenai teorema 4.2.6. Nah, baik selanjutnya kita akan membahas mengenai teorema 4.2.7. Diberikan fungsi kompleks fz sama dengan u xy ditambah iv xy yang terdefinisi pada daerah D subset dari si CD dan suatu titik Z0 sama dengan A tambah IB merupakan elemen dari the inverse. Jika limit Z menuju Z0 FZ sama dengan L, maka limit dari FZ selalu ada dengan limit L untuk Z menuju 0 sepanjang S samsat dari si DS yang menuju Z0, suatu titik limit S. Nah, konsekuensi dari teorema ini adalah jika FZ-nya itu memiliki limit yang berbeda ketika di Z0, Z menuju Z0, melalui dua kurva, maka limit itu tidak ada. Oke, kita masuk pada pembuktiannya. Nah, di sini limit Z menuju Z0, FZ sama dengan L. Nah, kita pembagikan dulu antara bilangan real dengan bilangan imajiner pada persamaan tadi. Nah, bilangan real pada persamaan tadi adalah limit dari X, Y menuju A, B, di mana U, X, Y sama dengan real dari si L. Sedangkan untuk imajinernya adalah limit X, Y menuju A, B, I, F, X, Y itu merupakan bilangan imajiner dari si L. Langkah pertama itu FZ menjadikan bagian real dan imajinernya. Makanya jadinya FZ sama dengan UXY ditambah IV sama dengan X, Y. Nah, ini kalau kita gabung antara real dan imajinernya. Nah, langkah kedua adalah limit Z menuju Z0, FZ sama dengan L. Nah, berarti terdapat sembarang epsilon lebih besar dari 0 dan delta lebih besar dari 0. Di mana FZ fungsi dari Z kurang L ini lebih besar dari epsilon, di mana Z dikurang Z0 itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari si delta. Gunakanlah sifat modulus. Makanya adalah modulus dari fungsi Z dikurangi L sama dengan modulus U XY ditambah IV XY dikurang real dari si L ditambah imajiner dari si L. Nah, dari ini kita bisa akarkan. Maka dia jadinya akar U. Tadi yang modulus itu kita jadikan akar, makanya jadinya U XY dikurang R real dari L kuadrat ditambah Y dikurang imajiner dari L kuadrat. Ini lebih besar daripada epsilon. Nah, di mana untuk setiap epsilon itu lebih besar dari 0, terdapat delta itu lebih besar dari 0. Sehingga UXY dikurang real itu dia lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 0. Makanya UXY ditambah IV XY dikurang R real L ditambah imajiner L lebih besar dari 0 ataupun UXY dikurang real L ditambah imajiner dari si L ini lebih besar daripada epsilon. Lebih kecil daripada epsilon. Makanya kita bisa kembali lagi limit X, Y menuju A, B UXY sama dengan real dari si L. Sedangkan limit X, Y menuju A, B, IV,
X, Y merupakan imajiner dari si L. Maka kita ambil sembarang dari epsilon itu lebih besar dari 0 karena limit X, Y menuju A, B, U, X, Y sama dengan real L untuk setiap delta itu lebih besar dari 0, sehingga jika modulus U, X, Y dikurang real L, maka itu lebih kecil dari epsilon per 2. Dengan kata lain, limit ini, limit X, Y menuju A, B itu IF X, Y sama dengan imajiner dari si L itu untuk setiap delta itu lebih besar dari 0 sehingga F fungsi Z kurang L itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari epsilon per 2. Maka kita pilih dari epsilon tadi, itu kan ada epsilon 1 dan epsilon 2, kita misalkan kan. Nah, terdapat 0 lebih besar, terdapat fungsi Z dikurang L itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada sil delta. Maka berlakulah modulus fungsi Z dikurang L sama dengan modulus FZ dikurang real L ditambah imajiner dari si L. Makanya jadinya kita ganti FZ-nya itu kita ganti dengan U XY dikurang R real L ditambah IV XY dikurang imajiner dari si R. Ini lebih besar modulus U XY dikurang real L ditambah imajiner ditambah IV XY kurang imajiner dari si L, maka hasilnya adalah epsilon per 2 per epsilon per 2 sama dengan, kalau epsilon per 2 tambah epsilon per 2 itu kan jadinya epsilon kan, maka terbuktilah pada persamaan ini ataupun pada teorema ini. Nah, kita masuk pada contoh ya. Kita misalkan kita ambil fungsi F2 sama dengan 2XY ditambah 2XY per X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah IX kuadrat ditambah Y ditambah I. Apakah limit Z menuju Z0 Fx ada atau tidak? Jadi 0. Maka didapatlah hasilnya adalah 0 per X2 ditambah X kuadrat per 1 sama dengan 0 ditambah 1 X kuadrat. Nah, kemudian angka keduanya itu adalah kita misalkan Y sama dengan X, di mana itu X-nya itu kita misalkan X, X. Maka kita masukkan kepada persamaan, tapi yang dimana Y-nya itu kita ubah jadi X. Maka kita ubah 2X kali X kuadrat tambah X kuadrat ditambah IX kuadrat ditambah X tambah 1. Maka hasilnya adalah 1 ditambah IX kuadrat per X tambah 1. Karena nilai Y-nya tadi adalah 0, dan nilai Y-nya sama dengan X, tidak sama dengan definisi, maka Z menuju Z0 itu tidak ada. Mungkin cuma itu aja, saya serahkan kepada peserta selanjutnya. Yeah, Bobby Valentino.